Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Yukirani. Saya di sini ingin mempresentasikan mengenai hukum kepailitan dalam mata kuliah hukum bisnis. Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya, maka harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan di sini tertulis jelas dasar hukum kepailitan yang ada di Indonesia dan termasuk undang-undangnya. Pihak yang dapat mengajukan pailit adalah 1. Atas permohonan debitur sendiri, 2. Atas permintaan seseorang, 3. Kejaksaan, 4. Bank Indonesia, 5. Badan Pengawas Pasar Modal. Dan syarat yuridis pengajuan pailit adalah 1. Adanya hutang, 2. Minimal hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, 3. Adanya debitur, 4. Adanya kreditur, 5. Permohonan pernyataan pailit, 6. Pernyataan pailit oleh pengadilan niaga. Langkah-langkah dalam proses kepailitan adalah 1. Permohonan pailit, 2. Keputusan pailit, 3. Rapat verifikasi, 4. Perdamaian, 5. Homologasi akur, 6. Insolvensi, 8. Rehabilitasi, 9. Kepailitan berakhir. Akibat hukum keputusan pengadilan. Hal yang utama adalah telah dijatuhkannya keputusan kepailitan. Si debitur kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Pengurusan harta benda tersebut beralih ke tangan Balai Harta Peninggalan. Namun, tidak semua harta bendanya akan beralih ke penguasaan atau pengurusannya ke Balai Harta Peninggalan. Dikecualikan dari hal ini adalah benda, segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri, dan uang diberikan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah. Si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum apabila dengan perbuatan hukum tersebut akan menambah harta kekayaannya. Dan apabila di kemudian hari perbuatan hukum itu merugikan kekayaan pailit, Balai Harta Peninggalan dapat mengumumkan pembatalan perbuatan hukum tersebut. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan sebagai berikut. A. Dalam hal pada saat pernyataan pailit diucapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada curator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh curator dan pihak tersebut. B. Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan antara pihak tersebut dengan curator mengenai jangka waktu di atas, hakim pengawas yang akan menetapkan jangka waktu tersebut. C. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan curator menyatakan kesanggupannya, curator wajib memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut, dan begitupun sebaliknya. D. Apabila dalam perjanjian telah dijanjikan untuk menyerahkan benda dagang yang biasa diperdagangkan dalam jangka waktu tertentu, dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut belum menyerahkannya setelah putusan pailit dikeluarkan, perjanjian tersebut menjadi hapus, dan pihak yang mengadakan perjanjian dirugikan karena penghapusan perjanjian tersebut. Yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. E. Dalam hal debitur telah menyewa suatu barang, baik curator maupun pihak yang menyewakan barang dapat menghentikan perjanjian sewa dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian dalam jangka waktu paling singkat 90 hari. F. Pekerjaan yang bekerja pada debitur dapat memutuskan hubungan kerja atau curator dapat
menghentikan hubungan kerja dengan mengindahkan perjanjian kerja dan peraturan yang berlaku. G. Warisan dan hibah yang selama kepailitan jatuh kepada debitur pailit oleh curator tidak dapat diterima dengan izin hakim pengawas, kecuali menguntungkan harta pailit. H. Pembayaran suatu hutang yang sudah jatuh tempo hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa menerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitur sudah didaftarkan. Dengan demikian, apabila suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur dan seluruh aspek kehidupan di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan diatur dan ditata oleh hukum, sehingga persoalan atau konflik yang timbul dalam masyarakat dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku. 3. Penundaan pembayaran. Permohonan penundaan pembayaran itu harus diajukan oleh debitur kepada pengadilan dan oleh penasihat hukumnya disertai dengan 1. Daftar-daftar para kreditor beserta besar piutangnya masing-masing. 2. Daftar harta kekayaan dari si debitur. Selanjutnya, prosedur permohonan penundaan pembayaran tersebut adalah sebagai berikut. 1. Setelah pengadilan menerima permohonan penundaan pembayaran, seketika pengadilan harus mengabulkan permohonan untuk sementara dengan memberikan izin penundaan pembayaran. 2. Hakim pengadilan paling lambat 45 hari melalui panitera harus memanggil para kreditor, debitur, dan pengurus untuk diadakan sidang. 3. Dalam sidang tersebut akan diadakan pemungutan suara untuk memutuskan apakah penundaan pembayaran tersebut dikabulkan atau ditolak. D. Dalam putusan hakim yang mengabulkan penundaan pembayaran definit tersebut ditetapkan pula lamanya waktu penundaan pembayaran paling lama 270 hari terhitung sejak penundaan sementara ditetapkan. 5. Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam berita. 6. Setelah pengadilan mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang, panitera pengadilan wajib mengadakan daftar umum perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dengan menyantumkan untuk setiap penundaan kewajiban pembayaran utang diantaranya 1. Tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara. 2. Kutipan putusan pengadilan. 3. Nama hakim pengawas. 4. Ringkasan isi perdamaian. 5. Pengakhiran perdamaian. Berakhirnya kepailitan. Suatu kepailitan dapat dikatakan berakhir apabila telah terjadi hal-hal sebagai berikut. A. Perdamaian. Debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor. Dalam setiap rapat kreditor wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitera pengganti. B. Insolvensi. Insolvensi merupakan fase terakhir kepailitan. Insolvensi adalah suatu kejadian di mana harta kekayaan pailit harus dijual lelang di muka umum, yang hasil penjualannya akan dibagikan kepada kreditor sesuai dengan jumlah piutangnya yang disahkan dalam akord. Berikut presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.